Selamat malam Romo Aurel dan Bapak Ibu Devosan Kerahiman Ilahi. Selamat datang di program pengajaran bulanan Kerahiman Ilahi dari Bible Center Batam. Sebelum memulai acara, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang sudah dituliskan oleh Bapak Abdi di kolom chat. Salam kerahiman. Perkenalkan, saya Jau Maria dari Surabaya, yang bertugas sebagai MC untuk acara kita pada malam hari ini, yang akan dibawakan oleh Romo Aurel dengan tema Rumah Idaman di Taman Kerahiman. Sebuah tema yang membuat kita semua bertanya-tanya, apa maksud dari tema tersebut, yang tentunya sangat menggugah rasa ingin tahu kita semua, sama seperti saya, ingin tahu apa maksudnya Romo. Baiklah, mari kita mulai acara malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Bapa. Oleh karena kasih-Nya, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Aurel. Roh Kudus, penuhi dan urapilah Romo Aurel, agar pengajaran yang akan disampaikan dapat memberikan pencerahan bagi kami semua untuk lebih memahami misteri kerahiman ilahi. Terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat menyerap semua pengajaran yang kami terima pada malam hari ini. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti seperti pada pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya persilakan waktunya Romo Aurel. Baik, selamat malam Bapak Ibu-Ibu, para devosan Kerahiman Ilahi yang terkasih. Saya percaya waktu menerima flyer untuk informasi kegiatan malam ini, saya percaya banyak orang yang bertanya-tanya ini, kenapa judul ini dipilih? Ya, ini macam sebuah sinetron baru dengan program-program TikTok atau apa ya. Tapi saya dengan sengaja memang merumuskan ini untuk menggugah tanda tanya. Apa sebetulnya yang mau kita temukan dari pertemuan-pertemuan rutin kita setiap bulan ya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Dan sesudah Paskah itu kita merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Bagi saya di Bible Center di Batam, tempat saya melayani komunitas internasional, Bible Center itu tahun 5 tahun yang lalu, pada tahun Kerahiman Ilahi, itu secara khusus memang saya persembahkan kepada Kerahiman Ilahi. Sebagai satu ucapan syukur dari berbagai berkat yang diperoleh sebagai buah dari devosi Kerahiman Ilahi. Jadi istilahnya itu semacam doa orang yang tidak tahu lagi mau berpaling kemana. Maka ketika devosi ini saya tekuni secara serius dan buah-buahnya begitu banyak mengalir, saya membuat sebuah janji bahwa tempat saya melayani ini dipersembahkan kepada Kerahiman Ilahi dengan tanggung jawab untuk merasul atau mewartakan Kerahiman Ilahi, terlibat dalam gerakan pewartaan Kerahiman Ilahi. Memang saya bukan pastor paroki, sehingga dalam hal ini secara organisatoris
agak sulit untuk saya memakai struktur paroki. Tetapi dari gerakan komunitas internasional, setidak-tidaknya dalam pelayanan bahasa asing, kami bergerak untuk memperkenalkan komunitas kerasulan kerahiman ilahi kepada banyak orang. Dan akhirnya bersama sejumlah teman, kita mengupayakan pelayanan online ini sebagai sebuah kontribusi serius yang bisa menjangkau banyak orang. Nah, malam ini kita sampai kepada pengajaran yang ketiga. Nah, untuk pengajaran yang ketiga ini, semakin lama saya semakin merasa menemukan bentuk perjalanan kita 1 tahun ke depan ini arahnya kemana. Ya, sesudah pengajaran pertama yang mungkin masih merupakan tanda tanya. Maka perkenankan saya untuk share dulu screen untuk kita melihat seperti apa perjalanan kita dalam kurun waktu paling kurang itu 1 tahun ke depan. Baik. Yang pertama sekali tema kita malam ini rumah idaman di Taman Kerahiman. Saya sengaja memberi ilustrasi ini untuk membuat satu provokasi apa yang diharapkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dalam pertemuan kita malam ini. Tapi untuk bisa menghantar kita ke dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang program kita selama ini, saya ingin mengajakmu dulu untuk melihat perjalanan kita dalam 3 kali pengajaran mulai Januari sampai Maret ini. Tanggal 26 Januari itu kita mulai dengan tema pertama, Tuhan selalu menyiapkan jalan baru bagi umatnya. Pada waktu itu kita memberikan penekanan pada 2 tema besar, yakni pewahyuan normatif, pewahyuan utama, pewahyuan universal, yakni firman yang menjadi manusia. Yang semua kisah keselamatan yang tercantum di dalam kitab suci, yang kebenarannya itu wajib diimani dan diterima oleh semua orang yang mengaku diri sebagai orang Kristiani. Perimbangan dengan itu yakni ada pewahyuan personal dalam rupa-rupa orang pilihan, terutama orang kudus, yang kemudian menyalin atau menuliskan pengalaman-pengalaman mistik yang menjadi kekayaan bagi kita sampai saat ini, antara lain tulisan Santa Faustina. Nah, untuk pewahyuan personal ini, kita boleh percaya dan boleh untuk tidak mendalami. Ya, tidak percaya juga tidak ada masalah. Ya, tapi bahwa itu adalah sebuah tawaran yang mengingatkan kita akan terus berlangsungnya wahyu Tuhan. Kemudian tanggal 23 Februari kita mendalami kembali pengajaran kedua dengan tema Lautan Kerahiman dalam Sebutir Embun, yang waktu itu sebetulnya berbicara tentang luasnya wahyu Tuhan yang disampaikan melalui satu manusia sederhana, Santa Faustina, yang saya ibaratkan sebagai embun. Dalam sebutir embun ini ternyata bisa mengalir samudra kerahiman, lautan kerahiman, yang sangat mempengaruhi hingga hari ini. Nah, sekarang kita mengarah ke tema ketiga, yakni rumah idaman di Taman Kerahiman. Apa sebetulnya yang hendak kita bicarakan malam ini? Ya. Mari kita melihat bersama. Saya mulai dengan mengutip catatan harian Santa Faustina nomor 163 yang beberapa hari yang lalu kita sudah sempat melihat versi teksnya di WA Group maupun versi digitalnya. Engkau sendiri memerintahkan supaya aku melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Yang pertama, karya belas kasihan, yakni melakukan apa saja yang mengungkapkan belas kasihan. Yang kedua, tutur belas kasihan. Kalau tidak dapat melakukan satu karya belas kasihan, aku akan melakukannya dengan kata-kataku. Dan yang ketiga, doa belas kasihan. Kalau aku tidak dapat menunjukkan belas kasihan lewat perbuatan dan ucapan, aku selalu dapat mengungkapkan belas kasihan itu dengan doa. Sebab doaku dapat mencapai tempat-tempat yang secara fisik tidak dapat dicapai. Nah, kita melihat catatan Santa Faustina ini.
ada 3 nilai penting, ada 3 tingkat kerahiman. Yang pertama adalah karya belas kasih, itu karya nyata, karya pelayanan konkret. Ya. Tapi juga ada karya dalam kata, itu peneguhan, penghiburan, kata-kata pujian dan sebagainya yang membuat orang merasakan ini adalah sentuhan cinta Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah doa. Doa dilakukan sebagai wujud pelayanan kerahiman untuk orang-orang yang tidak terjangkau, baik melalui perbuatan maupun melalui kata-kata. Nah, itu cara kita untuk melayani mereka sebagai wujud kerahiman Tuhan adalah dengan berdoa. Nah, 3 elemen ini kita jadikan sebagai titik awal untuk membahas pembicaraan kita malam ini. Ya, nomor 1 adalah karya belas kasih, nomor 2 adalah tutur belas kasih, yang ketiga adalah doa belas kasih. Nah, ketiga elemen ini yang diharapkan untuk menyentuh dunia. Ya, menyentuh dunia nomor 1 melalui karya konkret, perbuatan, ya misalnya memberi makan orang, menolong orang sakit, merawat orang yang terluka, hal-hal macam gitu, konkret. Tutur belas kasih melalui kata-kata penghiburan dan peneguhan, inspirasi. Lalu doa belas kasih, mendoakan semua pihak. Nah, itu semua itu menyentuh dunia. Menyentuh dunia. Nah, ini prinsip yang dipakai oleh Santa Faustina. Lalu kita sebagai devosan kerahiman ilahi, yang kita sebut diri sebagai pewarta kerahiman ilahi, juga mengadopsi tiga tingkatan yang sama. Karya belas kasih, tutur belas kasih, doa belas kasih, dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh dunia. Ya. Jadi polanya itu kurang lebih berjalan pada rel yang sama. Ya. Nah, sebagai pewarta kerahiman ilahi, kita lalu melakukan hal-hal ini. Ya. Nomor 1, saya menganjurkan kita menghimpun diri dalam komunitas kerahiman untuk bisa melatih diri agar diwarnai oleh doa kerahiman, tutur kata kerahiman, dan karya kerahiman. Ya, saya ubah urutannya. Ya. Cara kita seperti sekarang, kita membuat satu komunitas virtual, ini sebetulnya cara kita melatih diri. Melatih diri agar hidup kita sebagai devosan kerahiman ilahi itu diwarnai oleh doa kerahiman, diwarnai oleh tutur kata kerahiman, dan diwarnai oleh karya kerahiman. Ya. Lalu kita membentuk pilar-pilar penunjang komunitas kerasulan kerahiman ilahi di atas menjadi tradisi yang dihayati agar menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya begini, doa, tutur kata, dan karya itu konsep, konsep ideologinya. Lalu kita mempraktikkannya itu secara konkret, sehingga semua wujud kerahiman itu mendorong orang lain untuk mencari tahu Kristus yang merupakan pribadi kerahiman ilahi. Yesus sang kerahiman. Nah, di sini kita sebetulnya melakukan proses penguatan pilar-pilar kerohanian umat beriman. Ya. Kita ibarat orang-orang yang mengubah fondasi rumah dari pasir itu menjadi fondasi dari batu. Ingat perumpamaan Yesus ya. Seorang yang mendirikan rumah di atas batu, ketika datang badai dan banjir, itu rumah tetap kokoh. Tetapi ketika orang mendirikan rumah di atas pasir, itu tidak akan bertahan, karena ketika angin dan badai serta banjir datang melanda, rumah itu cepat sekali roboh. Nah, dalam banyak hal, orang beriman itu memiliki iman berdiri di atas pasir. Bukan karena dia dengan sengaja mendirikan imannya di atas pasir, tapi mungkin karena ketidaktahuan. Mungkin karena kurang katekese. Mungkin karena kurang peneguhan. Kewajiban kita itu apa? Membuat fondasi untuk menunjang rumah yang sudah ada sebelum dia roboh. Nah, fondasi baru ini kita sebut sebagai pilar-pilar penunjang komunitas kerasulan. Nah,
Dengan cara apa? Mempraktikkan unsur-unsur ini. Doa kerahiman, tutur kata kerahiman, dan karya kerahiman. Lalu yang ketiga, kita menjadikan belas kasih itu sebagai filosofi hidup. Ya, maksud saya demikian. Sebagai devosan kerahiman ilahi, kita diharapkan memproses atau menginternalisasi, meresapkan nilai-nilai kerahiman itu betul ke dalam hati sanubari kita, sehingga dia menjadi bagian dari kita. Dia menjadi cara pandang, cara kita memandang peristiwa-peristiwa hidup. Dia itu menjadi semacam ideologi privat yang akan menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertutur kata. Nah, sehingga kalau seandainya ada satu kejadian, entah positif atau negatif, menimpa kita maupun orang-orang lain, pemikiran kita pertama adalah bagaimana kita mau menanggapi peristiwa ini. Tentu dalam frame kerahiman ilahi. Nah, dalam berhadapan dengan masyarakat luas yang bukan Kristiani, kita tentu tidak bisa berbicara tentang kami mau melayani Anda karena perintah Kristus. Ya, ingat ya, pada waktu peristiwa gempa bumi di Jawa Barat, ada orang yang datang untuk melayani dengan membawa nama Kristus, itu kemudian ditolak. Ya, kemudian ditolak. Nah, tentu saja kita berkewajiban untuk mempertahankan nama Kristus. Tetapi ada saat-saatnya dalam situasi hidup, kita dituntut untuk menjadi cerdik, menjadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, tetapi kita mengupayakan agar nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan itu mencapai orang yang membutuhkan. Nah, dalam hal ini, kerahiman menjadi filosofi hidup akan jauh lebih berperanan. Karena apapun situasi yang kita hadapi, yang penting bahwa orang-orang ini mengalami sentuhan belas kasih. Nah, belas kasih itu tidak harus Kristiani. Belas kasih itu tidak harus datang dari Kristus. Belas kasih itu selalu bisa datang dari manapun. Dan bendera belas kasih ketika menjadi filosofi hidup, kita akan menjembatani banyak perbedaan dalam pola-pola pelayanan yang sama sekali tidak diskriminatif. Tidak dibatasi oleh berbagai elemen sosial yang dalam banyak hal itu menjadi pembatas-pembatas, pengkotak-kotak masyarakat. Nah, ini sebetulnya tidak lebih dari penjabaran konkret apa yang disebutkan oleh Santa Faustina tadi. Ya, belas kasih, karya belas kasih, tutur kata belas kasih, dan doa belas kasih. Ya, kita teruskan. Nah, sebagai ilustrasi dalam Alkitabiah malam ini, ilustrasi Alkitabiah, saya selalu harus berbicara tentang kitab suci sebagai bagian dari pengajaran. Malam ini saya akan memakai ilustrasi dari doa Bapa Kami. Nanti sesudah saya bicara dulu dengan doa Bapa Kami, lalu akan saya membuat hubungan antara apa yang dikatakan oleh Santa Faustina dengan unsur-unsur doa Bapa Kami ini, sehingga nanti kita bermuara pada apa yang menjadi terminologi pokok dari pertemuan kita malam ini, yakni rumah idaman di Taman Kerahiman. Ya, kita coba lihat dulu apa kata Yesus dalam pengajaran tentang doa. Ada dua kutipan yang saya pakai, yakni Lukas bab 11 ayat 1 dan 2 dan Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan Lukas bab 11 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah, untuk doa Bapa kami, kita ambil dari Injil Matius. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mengapa doa ini saya pilih? Karena doa ini pertama berasal dari Yesus sendiri. Baca seluruh kitab suci, kitab Injil, dan kita menemukan ini satu-satunya doa yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Dan doa ini sebetulnya sangat dalam. Karena itu kalau Anda diminta untuk berdoa, jangan merasa malu untuk mengangkat doa Bapa kami. Oke, biasanya dalam persekutuan-persekutuan doa misalnya, kita selalu ada orang yang berdoa spontan. Ya. Nah, dalam persekutuan doa sering disebut sebagai doa syafaat. Doa apapun, sepanjang apapun, selalu kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mengapa demikian? Karena doa Bapa kami itu begitu kompleks, dan dia pantas untuk menjadi kesimpulan dari berbagai doa yang kita ucapkan dalam berbagai bentuk. Dan karena ini doa adalah doa Yesus, kita meyakini Yesus memiliki keyakinan yang tinggi di dalam meresitasi atau mengucapkan doa ini dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Doa ini sangat sederhana, tetapi memiliki perspektif yang sangat luas, memiliki pesan yang sangat mendalam, sehingga kita berusaha untuk menggali pesan-pesan doa Bapa kami ini, sehingga dia menjadi pilar penunjang komunitas pelayanan kerasulan kerahiman ilahi yang kita sendiri berkomitmen untuk mewujudkannya dalam hidup dan pelayanan kita. Baik, yang pertama, komunitas para murid itu komunitas diwarnai oleh doa. Ini dari Lukas bab 1 ayat 11 ayat 1 itu sangat jelas. Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya. Mereka melihat Yesus berdoa. Mereka melihat kekuatan dasar doa Yesus. Maka mereka minta, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yesus Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, maka di situ kita melihat bahwa komunitas para murid itu diwarnai oleh doa Bapa kami ini. Mari kita lihat beberapa hal. Pertama, para murid itu dibesarkan dalam tradisi Yahudi, sehingga mereka tahu apa artinya berdoa. Memang di dalam kitab suci Injil itu tidak tercatat bagaimana para murid itu berdoa. Tapi satu indikasi itu terletak di sini. Pada Yohanes bab 1 ayat 48, Injil Yohanes bab 1 ayat 48, kita mengetahui atau membaca panggilan Nathanael yang dalam kalangan 12 rasul itu memakai nama Bartolomeus. Bartolomeus dan Nathanael itu orang yang sama. Nathanael ini ditemui oleh Filipus yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Yesus. Ya, Filipus lalu memberi Nathanael bahwa kami sudah bertemu Mesias, yakni Yesus dari Nazaret. Apa jawab Nathanael? Nah, apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Ya. Lalu dia pergi bertemu Yesus dan Yesus berkata begini, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Kalimat itu langsung ditanggapi Nathanael begini, ya, engkau adalah Mesias, engkau Raja orang Israel. Bagaimana bisa? Kan dia hanya melihat Nathanael di bawah pohon ara. Tapi di situ letak keunikannya. Apa artinya berada di bawah pohon ara? Di kalangan orang-orang Yahudi saat itu, berada di pohon ara itu berarti ada dua kemungkinan. Nomor satu, dia berdoa. Nomor dua, dia membaca kitab-kitab suci. Entah itu Taurat atau kitab-kitab para nabi. Jadi duduk di bawah pohon ara, ya pohon ara di sini sebetulnya lebih tepat itu kita sebut pohon sikamor, ya pohon ara itu semacam apel. Dia terlalu kecil untuk untuk menaungi orang-orang yang berteduh di bawahnya. Ada satu jenis lagi yang sikamor, masih dalam rumpun yang sama,
tetapi itu dia tanaman liar. Dan itu yang sebetulnya dinaiki oleh Sakyus pada waktu mencari Yesus. Ya, Nathanael duduk di bawah pohon jenis ini. Nah, di sana Tuhan melihat dia dalam situasi atau dalam kegiatan di bawah pohon ara yang identik dengan dua hal tadi, berdoa atau membaca bagian-bagian dari kitab suci. Nah, para murid memiliki tradisi ini. Yesus juga dibesarkan dalam tradisi ini, tetapi dia mempunyai kebiasaan yang unik dalam berdoa. Ya, yakni dia suka berdoa sendiri di tempat yang sepi. Markus bab 1 ayat 35 misalnya, itu sesudah Yesus menyembuhkan mertua Simon di Kafarnaum, pagi-pagi sebelum orang bangun tidur itu dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Nah, Yesus itu di tempat yang ramai, itu dia mengajar. Dia mengajar tentang banyak hal. Tapi ketika dia berdoa, dia menyepi. Dia ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Sesudah keramaian itu dia mengajar para muridnya, mari kita ke tempat yang sunyi untuk mari kita ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Dan beristirahat itu di sana diisi dengan doa. Ya. Nah, itu yang terjadi. Yesus mempunyai kebiasaan ini. Nah, doa cara Yesus itu ternyata memberi daya rohania yang khusus yang tidak dimiliki oleh para murid. Dalam Injil Markus bab 9 ayat 29 misalnya, kita mendengar kata-kata Yesus sesudah mengusir setan yang membuat orang menjadi seorang yang cenderung membunuh diri dengan masuk ke dalam api atau masuk ke dalam air dan sebagainya. Yesus mengusir, lalu para murid bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan ini? Lalu Yesus berkata, apa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, berarti ada satu pola doa pada Yesus yang tidak dimiliki oleh para murid. Nah, karena para murid ini sudah memiliki tradisi berdoa, mereka ingin kebiasaan doa mereka itu dilengkapi oleh cara Yesus berdoa yang begitu khas, begitu unik, dan memiliki daya luar biasa di dalam mengajar dan melakukan mujizat. Ya. Jadi, Tuhan ajarilah kami berdoa, itu mencerminkan warna komunitas para murid yang berhimpun di seputar Yesus. Mereka juga diwarnai oleh doa. Dengan permohonan itu, mereka ingin lebih diwarnai oleh doa menurut cara Yesus. Nah, Yesus memperkenalkan karakter khusus dalam doa. Nomor 1, mulai dengan memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Ya, dimuliakanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, perhatikan sini. Yesus memanggil Tuhan, menganjurkan para murid untuk menyapa Tuhan dengan Bapa, memohonkan datangnya kerajaan Bapa, dan agar di bumi itu terjadi segala sesuatu seperti di dalam surga. Nah, ini saya memakai istilah gambaran Tuhan yang imanen. Apa artinya imanen? Tuhan yang menyentuh hidup kita. Tuhan yang ada dekat kita. Yang tidak kita lihat tetapi bisa kita alami. Kalau bicara tentang Bapa, itu kan aspek emosional itu sangat dekat. Memohonkan Tuhan agar melakukan sesuatu di bumi berarti melakukan sesuatu yang bisa dialami oleh umat manusia. Ya. Memohonkan datangnya kerajaannya agar Tuhan itu bukan satu benda asing yang jauh yang hanya bisa dikagumi, tetapi juga kemuliaannya itu menyentuh kehidupan manusia hari ini. Ya. Yang kedua, Yesus menegaskan atau mendorong para murid untuk menyerukan pujian dan mengharapkan penyelenggaraan Tuhan agar dunia menemukan kembali dimensi Taman Eden yang hilang. Apa maksudnya?
Manusia pertama itu kan hidup di Taman Eden, Adam dan Eva. Dan segala sesuatu itu indah, menyenangkan, membahagiakan karena mereka hidup dalam kelimpahan tangan Tuhan. Tetapi oleh dosa, lalu manusia terusir dari Taman Eden. Maka kerusakan yang tercipta karena dosa ini harus dipulihkan oleh Tuhan yang menciptakan Taman Eden. Ya, kenapa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi rupa Tuhan ini dirusak oleh dosa. Maka yang bisa memulihkan rupa Tuhan yang rusak ini adalah pengasal atau pencipta itu sendiri. Ya. Lalu poin ketiga, memohonkan penyelenggaraan bagi hidup di dunia, rejeki, pengampunan dosa, pembebasan dari cobaan dan maut. Berilah kami rejeki hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya. Nah, ini 3 karakter yang sangat penting di dalam doa Bapa kami. Dan Yesus ketika mengajarkan para murid, itu membawa seluruh dimensi keilahian surgawi maupun keduniaan bertemu dalam satu mangkok yang sama. Mangkok itu adalah doa. Jadi dengan mengungkapkan doa Bapa kami, sebetulnya kita berharap untuk mengalami dimensi surgawi dalam hidup kita di dunia ini. Ya. Jadi bisa dilihat betapa dalam dan bernilainya doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus ini. Baik. Sesudah melihat dimensi-dimensi doa Bapa kami ini, sekarang kita akan masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai rumah idaman di Taman Kerahiman ini. Nah, saya mulai dulu dengan Taman Kerahiman. Yang kita masukkan dengan Taman Kerahiman itu adalah dunia yang memperoleh karunia pewahyuan kerahiman ilahi yang dibawa oleh Santa Faustina ini. Kita tuh bersyukur luar biasa karena boleh merenungkan dan mendalami buku harian Santa Faustina. Ya, saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para admin yang setiap hari mengirimkan teks-teks, baik dari buku harian Santa Faustina maupun refleksi-refleksi setiap hari. Dan secara khusus untuk Maria dari Surabaya yang rutin mengirimkan versi audio. Ya, saya terus terang versi audio itu sangat menolong di dalam menyiapkan refleksi-refleksi mingguan. Ya, karena dari mendengar itu akan sangat mudah membuat proses internalisasi sehingga peresapan kata-kata atau catatan-catatan itu menjadi lebih efektif. Dan ketika peresapan itu terjadi, buah-buah peresapan itu akan lebih gampang terlahir dalam refleksi lanjut yang saya harap masih memperkaya Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kita baru sampai pada refleksi ke-11. Nah, kita berada di Taman Kerahiman sebetulnya. Taman Kerahiman ini bukan hasil karya kita. Taman Kerahiman ini adalah inisiatif Tuhan dalam sebuah wahyu personal yang dicurahkan kepada kita melalui Santa Faustina. Dan saya percaya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sendiri ketika membaca catatan-catatan Santa Faustina itu dipenuhi dengan banyak tanda tanya. Karena catatan-catatan kadang-kadang itu terasa kekanak-kanakan, kadang-kadang itu terasa sangat mengambang, kadang-kadang itu terasa bahkan menakutkan, bahkan mengundang tanda-tanda tanya. Betulkah ini wahyu Tuhan? Jangan sampai ini hanya catatan seseorang yang mengalami halusinasi akibat dari gangguan kejiwaan. Ya. Bagaimana saya harus menanggapinya? Nah, kita bersyukur karena catatan harian yang begitu mendalam ini kemudian di-approve oleh otoritas gereja kita, sehingga ia menjadi salah satu kembang di dalam Taman Kerahiman dunia yang begitu kuat diwarnai oleh berbagai elemen kerohanian
yang sudah diproduksi oleh Gereja Kudus melalui orang-orangnya selama berabad-abad. Ya, maka kita hidup sesungguhnya di dalam satu taman yang berwarna-warna, dan kita memutuskan sebagai komunitas Kerahiman Ilahi ini untuk secara spesifik memusatkan perhatian pada pewartaan wahyu personal yang disampaikan melalui Santa Faustina. Nah, untuk bisa mewartakan pewahyuan personal kerahiman ilahi yang disampaikan Tuhan kepada Santa Faustina, yang catatannya kita warisi sampai hari ini, kita membutuhkan sebuah basis. Kita membutuhkan sebuah pegangan. Pegangan itu saya sebut sebagai rumah idaman. Rumah idaman tempat kita menimba kekuatan untuk keluar mewartakan firman kerahiman ilahi, dan ketika kita mengalami satu kekurangan di dalam sumber daya rohania yang harus kita miliki untuk bisa mewartakan kerahiman ilahi, kita dapat kembali untuk menimba kekuatan baru. Ya. Saya suka membaca klip-klip ketika tentang pergolakan perkawinan, ya, misalnya anak-anak. Ketika dia mengalami pergolakan perkawinan, dia punya tempat untuk kembali, yakni rumah orang tuanya. Rumah orang tua itu selalu terbuka untuk menerima anak-anak, tentu anak-anak yang baik, ya. Anak-anak yang brutal, yang pengkhianat itu barangkali juga ditolak dari rumahnya. Secara pribadi, saya juga pernah mengalami apa makna rumah itu membuka pintu di dalam saat krisis. Pada waktu saya pernah mengalami krisis panggilan yang membuat saya berpikir serius sebetulnya untuk meninggalkan imamat. Saya cukup lama untuk kembali ke rumah. Di rumah, tidak ada orang yang bertanya tentang problema apa yang saya alami. Ibu juga tidak bertanya banyak, bagaimana problema apa, dan apakah dia bisa membantu, tidak. Di rumah itu yang ada hanyalah limpahan kasih sayang, persaudaraan, maupun kasih sayang orang tua, yang kembali memenuhi hati saya. Sehingga saya memiliki daya yang baru untuk menghadapi krisis panggilan, yang memang saya harus selesaikan menurut tata cara yang benar, baik menurut konstitusi serikat, maupun menurut hukum gereja, dan diwarnai oleh spiritualitas yang benar atas dasar firman Tuhan. Tetapi tidak bisa saya sangkal bahwa suasana rumah yang penuh kasih itu memberi sebuah inspirasi dan kekuatan yang luar biasa, sehingga proses penguraian problema hidup di dalam krisis panggilan itu dapat berjalan dan akhirnya mencapai titik nadir, titik akhir yang baik. Nah, saya ingin kita memiliki rumah idaman ini. Tentu bukan sebuah rumah bangunan, tetapi sebuah persekutuan iman di mana kita semua menyadari bahwa kita memiliki tujuan yang sama, yakni menjadi rasul kerahiman, dan untuk itu kita ingin memiliki basis yang baik. Nah, ideal membangun rumah kerahiman itu kurang lebih seperti apa? Malam ini saya menawarkan kita membangun rumah kerahiman dengan proses demikian. Nomor 1, kita sadari dulu warna 3 keutamaan kerahiman tadi. Berkarya belas kasih, bertutur kata belas kasih, dan berdoa belas kasih. Kita ingin membangun sebuah rumah, tempat 3 elemen ini akhirnya terinternalisasi di dalam kehidupan kita para devosan. Nah, untuk rumah itu, saya anjurkan ini. Prinsip-prinsip doa Bapa kami kita terapkan. Ya. Sehingga pada akhirnya bangunan rumah idaman menurut prinsip-prinsip doa Bapa kami itu nanti akan mewarnai atau menunjang upaya kita untuk menjabarkan yang saya sebut malam ini sebagai Tridharma Kerahiman Ilahi. Ya, berkarya belas kasih, bertutur kata belas kasih, dan berdoa belas kasih.
Mari kita melihat prosesnya langkah demi langkah. Nomor 1. Pertama, mari kita mulai dengan menyadari bahwa doa merupakan komponen utama di dalam kerasulan kerahiman ilahi. Kita menggapai Tuhan yang agung dan mulia dan perkasa, transenden itu dengan cara yang sederhana, yakni berdoa. Bayangkan, Tuhan itu begitu maha kuasa, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu tak terjangkau, tetapi untuk mencapai Tuhan, caranya sederhana sekali, dengan berdoa. Nah, ini apa yang disebut dalam istilah, kalau pakai bahasa Inggris lebih bagus itu, divine simplicity, kesederhanaan Tuhan yang agung. Nah, keilahian semacam gini membuat kita menyadari bahwa walaupun Tuhan itu tidak bisa kita indrai, tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi Dia membuka jalan. Oke, datanglah kepada saya dengan satu cara, yakni berdoa. Doa dengan segala dimensinya, ya. Bukan hanya sekedar berdoa ucap mulut, tetapi seluruh hidup kita. Nah, membangun kebiasaan berdoa ini, kita pakai prinsip doa dalam khotbah di bukit tadi. Dari Injil Matius bab 6 ayat 5-7. Seperti apa? Nomor 1. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi, hindari kemunafikan di dalam berdoa. Di dalam berdoa kita harus jujur. Jangan munafik. Kita bisa munafik kepada sesama, tapi kita tidak bisa munafik kepada Tuhan. Jadi jangan berbohong kepada Tuhan ketika Anda berdoa. Di hadapan Tuhan, ungkapkan segala sesuatu. Kesedihan, kekecewaan, kejengkelan, kemarahan, semua itu terungkap di hadapan Tuhan. Yang kedua, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Doa bukan untuk dipamerkan. Ambil bagian dalam doa bersama, bisa berdoa di tempat umum di saat perlu, tetapi dalam banyak hal, mari kita berdoa tanpa harus orang mengetahui kita berdoa. Dan yang ketiga, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. To the point, Tuhan saya bermaksud ini, saya ingin berdoa demikian. Ya. Rangkaian kata-kata puitis, indah, berirama, beritme, dengan kata-kata pilihan, semua itu sama sekali tidak menjamin bahwa doa kita itu didengarkan Tuhan. Doa itu mungkin mengesankan manusia, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu. Ya, ungkapkan secara benar, sederhana, to the point, dan terutama jangan munafik. Ya. Jadi warnai hidup komunitas kerahiman ilahi kita dengan komponen doa, dengan memakai prinsip khotbah di atas bukit ini. Nanti Anda membaca Matius bab 6 ayat 5-7. Nanti saya akan share presentasi malam ini dalam PDF sehingga Anda bisa mereview kembali. Lalu setiap teks kitab suci yang ditampilkan itu mohon dibaca. Sehingga nanti Anda memperoleh gambaran yang baik apa maksud saya dengan menampilkan catatan-catatan ini. Ya. Di sini prinsip yang membuat saya memakai istilah ini adalah Tuhan ajarilah kami berdoa. Tuhan harus kita libatkan. Termasuk berdoa itu sendiri. Kita bahkan meminta Tuhan ajarilah kami berdoa. Jadi betapa sentralnya peranan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita mulai dengan komponen pertama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini bagian pertama dari doa Bapa kami. Kita mengakui dan menghormati Tuhan asal segala sesuatu. Ya. Tapi kita menyebut Tuhan dengan Bapa. Karena kita memang anak-anaknya. Kita ini dicintai Tuhan. Maka jangan ragu menyebut Tuhan sebagai Bapa. Datang kepada Tuhan dengan penuh cinta, bukan dengan penuh ketakutan. Keseganan, bukan dengan kekhawatiran bahwa kita dihancurkan oleh Tuhan. Ya, hormati Dia, cintai Dia. Kita merindukan datangnya kerajaan Allah. Ya, kenapa? Kita ini terusir dari Taman Eden akibat ulah Adam dan Eva.
kebahagiaan yang seharusnya menjadi hak kita, itu dirusak oleh dosa. Kita rindu kerajaan Allah itu. Ungkapkan kerinduan ini. Kita mengharapkan agar kehendak Allah itu terjadi di bumi, seperti di surga. Kita mengenang sukacita Taman Eden yang hilang oleh dosa manusia pertama, dan berharap agar kebahagiaan yang hilang itu dipulihkan oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Ya. Nah, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu dari surat Paulus kepada umat di Roma, bab 15 ayat 9. Nah, apa yang saya maksudkan dengan komponen pertama ini? Di dalam doa itu kita harus menaruh pertama kepercayaan. Kepercayaan kuat bahwa Tuhan itu merupakan tujuan yang sempurna, yang menjadi andalan kita untuk bisa menata hidup di dunia. Ya. Pengakuan ini harus disertai dengan harapan bahwa kita berharap untuk sekali waktu kembali ke kemuliaan Tuhan. Oleh karena harapan ini sungguh-sungguh menjadi landasan kita dalam berdoa, kita ingin agar Tuhan mewujudkan rencananya, yakni kerajaannya datang ke dunia. Nah, pada saat kita mengungkapkan kerinduan akan datangnya kerajaan, itu sebetulnya secara tidak langsung kita mengakui bahwa ada satu pribadi, yakni Yesus Kristus, yang menjadi sandaran kita, andalan kita, karena dia mengubah jalan yang salah, yang dirusak oleh dosa, itu menjadi tanda kemenangan dan keselamatan. Nah, satu paradigma yang bagus dalam teologi salib itu begini. Oleh pohon di Taman Eden, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi pohon di Taman Eden itu menjadi pohon maut. Tetapi oleh pohon baru di puncak Golgota, yakni salib Kristus, manusia memperoleh keselamatan. Ya. Jadi pengakuan terhadap Tuhan dan peranan Kristus di dalam doa itu menjadi sangat sentral. Itu bagian pertama. Rumah idaman kita harus diwarnai oleh ini. Pengakuan pada Tuhan dan kerinduan kita untuk mengalami kerajaannya. Di bumi ini, bukan menunggu kita mati dulu. Kita mulai minta, kejadilah kehendak-Mu di bumi. Maka kehidupan komunitas Kristiani yang diwarnai doa itu sebetulnya menjadi indikator seperti apa kerajaan Allah terjadi sesudah kematian. Nanti kita akan lihat elemen-elemen apa yang menjadi indikator itu. Kita teruskan komponen berikut. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Terjemahan ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dalam teks asli sebetulnya berikanlah kami roti sehari-hari. Ya, makanan orang Yahudi itu roti. Nah, ini rezeki. Tuhan menjadikan manusia mahkota semua ciptaan dan memberinya wewenang untuk mengolah alam demi kesejahteraannya. Itu nanti bisa dilihat dalam Kejadian bab 1 ayat 28 dan bab 2 ayat 15. Ya. Nah, Tuhan menganugerahkan talenta kepada manusia untuk dikembangkan sehingga bermanfaat bagi diri dan sesama. Itu bisa dilihat dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Nah, itu ingat ya, 5 talenta menjadi 10 talenta dipuji Tuhan. 2 talenta menjadi 4 talenta dipuji Tuhan. Kalau 1 talenta itu menjadi 2 talenta, pasti dipuji Tuhan juga. Tetapi yang satu itu memutuskan untuk tidak bekerja, maka dia disalahkan. Yang disalahkan itu bukan satu tidak berkembang, tapi dia tidak berusaha. Ya. Mengusahakan kesejahteraan diri sendiri dan sesama merupakan bagian dari penghayatan iman yang harus diperhatikan oleh semua devosan dalam tugas sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Ya. Para devosan ketika mendoakan orang,
ingat juga bahwa kewajiban kita antara lain juga mewujudkan doa itu. Jadi belas kasih Tuhan yang terungkap dalam doa itu harus diwujudkan secara konkret. Antara lain salah satu adalah rezeki sehari-hari. Untuk apa caranya? Dengan cara menolong mereka yang membutuhkan. Ya, misalnya orang miskin yang tidak punya makanan, orang-orang miskin yang tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang memadai, dan sebagainya. Elemen-elemen pokok seperti itu. Kita memohonkan itu terjadi di dalam komunitas-komunitas para rasul kerahiman ilahi. Ya, prinsip kita di sini ada begini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita memohonkan rezeki sehari-hari untuk melayani sesama, itu sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Tuhan yang hadir di dalam diri umat yang manusia yang lain itu. Komponen berikut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, manusia hidup bersama. Manusia hidup bersama itu tidak selamanya selaras. Ada banyak konflik, ada banyak perbedaan pendapat. Maka ada juga banyak kesalahan. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi dibarengi dengan ini. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka pengampunan itu memiliki dua dimensi. Pengampunan dari Tuhan dan pengampunan dari sesama. Ya. Para rasul kerahiman haruslah orang yang bisa mengampuni orang lain. Sama seperti dia sendiri berharap agar dosanya diampuni. Jadi perhatikan baik-baik bahwa salah satu wujud belas kasih Tuhan adalah dosa diampuni. Mengapa pewahyuan kerahiman itu dibuat? Agar manusia yang kehilangan belas kasih memperoleh sentuhan belas kasih Tuhan, mulai dengan pengampunan dosa. Karena itu kalau Anda aktivis kerasulan kerahiman ilahi, terlibat banyak hal dalam gerakan kerahiman ilahi, tapi Anda tidak mampu mengampuni sesama, itu Anda harus bertanya-tanya, apa yang salah di sini? Ya, atau entah siapa yang salah di sini. Sampai saya tidak lagi bisa memiliki kemauan untuk mengampuni. Yang berikut, iklim rekonsiliasi sangat penting untuk ditegakkan dalam komunitas kerahiman. Karena dari rekonsiliasi yang jujur dan sungguh-sungguh, lahir kesadaran akan pentingnya memelihara keharmonisan. Ya. Dalam penegakan hukum, itu misalnya begini. Seseorang membunuh, maka dia ditangkap, diadili, dipenjara. Adil toh? Betul, adil. Tetapi itu belum menyelesaikan masalah. Yang menjadi korban dari pembunuhan itu masih menyimpan dendam barangkali. Dia akan mencari cara membalas. Dan kalau dia membalas, akan ada lingkaran kekerasan baru. Maka keadilan itu harus disertai dengan rekonsiliasi. Karena ketika orang rekonsiliasi, orang menjalin relasi baru di atas satu luka. Supaya apa? Supaya masing-masing menyadari bahwa luka ini tidak akan hilang, tetapi kita bisa membangun satu pola relasi yang lain dan bisa menerima bahwa luka itu menjadi bagian dari kita tanpa harus menjadi sebab atau menjadi alasan bagaimana kita memutuskan sesuatu. Ya. Nah, di dalam komunitas kita itu harus ada unsur ini, ada keadilan, ada damai, dan ada rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu menuntut kemauan untuk mengampuni. Ya. Nah, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itu Injil Lukas, bab 17 ayat 3-4. Nah, bayangkan.
Yesus menyampaikan pengajaran ini. Atau seperti dialog lain itu. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Berarti tak terbatas. Saya tahu ini bukan hal yang gampang. Mengampuni 2 kali aja susah. Apalagi mengampuni 70 kali 7 kali. Tetapi ini sebuah prinsip dasar yang harus ada di dalam kepala kita. Dan harus turun ke hati. Dalam kepala saja belum mengubah olah pikir. Belum mengubah cara hidup. Tetapi kalau dia meresap, di situ dia menjiwai orang dari dalam. Ya, orang yang sudah meresapkan prinsip Injil ini ke dalam hati, dia secara otomatis akan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Komponen berikut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Percobaan dari iblis itu akan selalu ada. Karena itu adalah pintu atau jalan kegelapan untuk menguasai manusia. Ya, ingat contoh Yesus digoda itu ya, 3 kali dalam Injil Matius bab 4 ayat 1-10. Yesus mengatasi godaan dengan cara apa? Dengan cara mengutip kata-kata kitab suci. Ya. Nah, tanggapan kita adalah kita belajar mengatasi godaan dengan cara membuka hati kita agar dipenuhi firman Tuhan. Kuasai firman Tuhan. Imanilah Kristus, tapi juga baca kata-kata yang tertera dalam kitab suci. Sini meditasi kitab suci menjadi vital. Membaca secara rutin kitab suci itu menjadi vital. Jangan lupa ya, para devosan Kerahiman Ilahi, Anda jangan hanya membaca catatan harian Santa Faustina, tapi selalu membaca kitab suci yang menjadi referensi prinsipil di dalam penghayatan iman. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Agar terhindar dari hukuman neraka, kita harus melakukan yang benar sesuai dengan petunjuk Kristus, yakni mencintai Tuhan dan sesama dalam pelayanan cinta. Apa kaitannya? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat di sini itu adalah maut dan kematian. Kita meminta Tuhan untuk melepaskan kita. Tapi supaya kita bisa dilepaskan, caranya apa? Kita harus layak di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan dengan cara apa? Mencintai Dia. Mencintai Dia dan mencintai sesama. Maka konsekuensi dari permohonan kita, lepaskanlah kami dari yang jahat itu, tanggapan konkret kita sebetulnya adalah melakukan pelayanan. Karena pelayanan itulah kita mewujudkan cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan dengan mencintai Tuhan dan sesama, kita itu layak di hadapannya. Dalam pengadilan terakhir, kita akan masuk pada kategori orang yang ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Itu pelayanan. Pelayanan yang membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Nah, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Ya, nanti mohon dibaca dan direnungkan. Sejauh mana nilai-nilai ini secara prinsipil benar bagi kita. Ya. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang penting, apa rumah idaman dalam Taman Kerahiman ini. 4 pilar penopang komunitas Kerahiman Ilahi dan doa Bapa Kami itu di sini. Nomor 1, komunitas kita itu harus berpusat pada Tuhan. Ya. Kerahiman Ilahi tanpa Tuhan itu bukan kerahiman Ilahi. Gerakan Kerahiman Ilahi yang kita buat sekarang itu komunitas online, komunitas virtual pelayanan Kerahiman Ilahi ini tidak akan berarti kalau tidak ada Tuhan. Karena itu selalu berdoa agar gerakan ini jangan kehilangan arah dan jangan sampai menjadi ajang bagi kita untuk mempromosikan kehebatan diri. Berdoa untuk saya juga agar forum ini tidak menjadi ajang bagi saya untuk menampilkan kehebatan diri. Tapi sepenuhnya harus berpusat pada Tuhan. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Pilar kedua adalah kita sejahtera, lahir dan batin. Ya. Berikanlah kami rezeki hari ini
makanan kami secukupnya, makanan lahir, segala kebutuhan, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, relasi dan komunikasi dengan sesama. Ya. Secara batin, ya, kita ingin diterima, dihargai, maka kita mulai dengan menghargai dan menerima orang. Dijiwai oleh rekonsiliasi, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu rekonsiliasi kelas tinggi. Tanpa rekonsiliasi, kita hanya akan bertumbuh di dalam keinginan untuk membalas dendam. Nah, sekarang perhatikan coba ya, kalau kita konflik dengan orang, lalu kemudian kita melalui proses rekonsiliasi yang mendamaikan, kali berikut itu kan kita setiap tindakan itu kita harus berpikir baik-baik, saya kembali sudah damai dengan dia ya, masa saya harus menyakiti dia lagi? Ya. Rekonsiliasi sangat vital di dalam komunitas kerahiman ilahi. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Melayani sesama adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan kerahiman ilahi. Jangan hanya berhenti pada doa rutin kerahiman ilahi. Jangan hanya aktif pada setiap jam doa kerahiman jam 3. Jangan hanya aktif dalam seminar-seminar. Tapi temukan pola-pola pelayanan yang harus menyentuh kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Entah itu orang miskin, orang sakit, orang yang terisolasi dari masyarakat, para bekas pelacur, narapidana, atau bekas pecandu narkoba yang ditolak oleh masyarakat dengan stigma sosial. Orang kerahiman ilahi harus menjadi frontrunner yang berada di garis depan untuk membawa sapaan Tuhan bagi mereka. Ya. Nah, dengan pilar-pilar inilah kita mau mewujudkan apa yang saya sebut sebagai tridharma kerahiman ilahi ini. Berkarya belas kasih, bertutur kata belas kasih, berdoa belas kasih. Cobalah berinisiatif untuk menemukan siapa orang miskin yang layak dibantu. Siapa orang tertekan yang butuh konseling. Siapa orang terisolasi, terpinggirkan, yang ditolak dan butuh penerimaan. Itu karya belas kasih. Bertutur kata belas kasih. Latihlah diri. Perbaiki kata-kata. Agar setiap kata yang keluar dari mulut kita itu bukan pisau bermata dua. Bukan tombak yang menusuk. Bukan panah yang tajam. Tetapi kata-kata yang memberi peneguhan dan penghiburan. Nah, saya agak GR juga karena beberapa teman yang mendengarkan refleksi audio yang saya kirimkan itu lalu memberi apresiasi. Suaranya itu menyejukkan. Waduh, saya baru tahu kalau suara saya ini menyejukkan. Di lingkungan teman-teman para imam, mereka tahu bahwa kata-kata saya itu seringkali tajam, yang menusuk. Mungkin proses internalisasi gerakan kerahiman ilahi bisa menolong kita untuk membaharui diri. Sehingga tutur kata belas kasih itu betul-betul konkret dan menyentuh hati orang. Dan yang ketiga tentu saja berdoa belas kasih. Ini 3 elemen yang saya memakai istilah ini, saya tidak tahu apakah cocok, tapi untuk saya sangat pas. Tridharma kerahiman ilahi. Kita wujudkan ini dengan berpedoman pada rumah idaman yang ditopang oleh 4 elemen doa Bapa kami tadi. Ya. Nah, tujuan kita yang terakhir itu apa? Tujuan yang terakhir itu adalah seperti yang diungkapkan oleh Wahyu bab 7 ayat 9 ini. Aku melihat satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangannya. Nah ini. Segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa berdiri di hadapan Anak Domba. Anak Domba itu Yesus, itu adalah kerahiman. Memakai jubah putih berarti orang yang sudah dimurnikan, memegang daun-daun palem di tangan yang membawa damai dan harapan. Daun-daun palem di tangan, daun-daun palem itu di padang gurun dalam pengembaraan orang Yahudi, itu adalah tanda harapan. Kenapa? Karena di tengah padang gurun, ketika kita melihat daun palem, berarti di sana ada oasis.
Di mana ada oasis berarti di sana ada air. Dan air itu berarti kehidupan. Dan ketika Yesus masuk Yerusalem, orang-orang menyambut dia dengan apa? Dengan membawa daun-daun palem. Itu adalah tanda sukacita dan tanda kedamaian. Nah, komunitas kerahiman yang ingin kita bangun adalah komunitas yang menghimpun segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa, yang sama-sama menyembah Tuhan, kerahiman ilahi, yang sama-sama diurnikan oleh belas kasih Tuhan, yang membawa kehidupan dan damai sejahtera. Sehingga pada akhirnya, rumah idaman yang kita inginkan itu sebetulnya adalah Yesus sendiri. Ya, dia bukan sebuah bangunan. Dia bukan sebuah komunitas organisatoris. Tapi sebuah gerakan yang dianimasi oleh Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita semua disatukan oleh Yesus, berbicara tentang Yesus, melaksanakan karya-karya Yesus, sehingga pada akhirnya belas kasih Yesus turun dan menyentuh hati semua orang yang memang membutuhkan pelayanan kita. Sekarang kita bisa tahu kan apa maksudnya rumah idaman di sini. Rumah idaman itu adalah basis kita untuk bisa mewartakan kerahiman ilahi. Basis kita itu adalah komunitas yang berpusat pada Tuhan, yang sejahtera lahir dan batin, yang diwarnai oleh rekonsiliasi, dan yang mau melayani sesama. Terima kasih untuk semua perhatian. Semoga refleksi malam ini bisa mendorong kita semua untuk lebih setia mendalami firman Tuhan dan menjadi rasul kerahiman bagi banyak orang. Saya akhiri dulu pembicaraan saya. Saya kembalikan ke Maria untuk memandu refleksi kita selanjutnya. Baik Romo, terima kasih. Jadi kalau untuk jadi tahu rumah idaman kita, kalau lihat sinetron taunya rumahku istanaku itu Romo. Saya penasaran, saya coba untuk sambung-sambungkan maksudnya apa ya, nggak ketemu-ketemu sayanya. Oke. Mencoba menelaah kira-kira maksud Romo kemana gitu. Baik Romo, saya coba untuk Bapak Ibu yang mau bertanya dengan Romo, bisa menulis di kolom chat atau silakan bertanya langsung kepada Romo. Saya persilakan. Izin bertanya, Ibu Maria. Ya, Dr. Suwandi, silakan ya. Dr. Suwandi. Ya, terima kasih Bu Maria. Selamat malam Romo. Terima kasih rumah idamannya, Taman Kerahiman Ilahi. Romo, saya ingin bertanya tentang poin ketiga dari pilar kerahiman ilahi. Ya. Dijiwai rekonsiliasi. Ya. Menurut saya, ini yang paling sulit. Mengampuni sudah sulit. Rekonsiliasi yang sempurna itu adalah Jesus, Redeemer. Ya. Karena kalau sesuatu yang salah, sesuatu yang sudah terjadi, di sini dengan semangat rekonsiliasi itu harus menjadi suatu pijakan yang baru, sehingga menjadi suatu relasi yang baru. Dan hanya Yesus can do it. Nah, dalam mohon pencerahan Romo, dalam tips sehari-hari, bagaimana kita bisa membuat suatu rekonsiliasi dengan sesama kita. Karena rekonsiliasi yang sempurna itu hanya Yesus yang memungkinkan. Terima kasih, Romo. Baik. Ya, saya langsung ya, Maria. Baik, Romo. Rekonsiliasi yang sempurna itu memang ada pada Yesus.
Sehingga kita menyebut dia sebagai pengantara. Pengantara antara Tuhan dan manusia. Nah, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita idealisme yang perlu kita lihat sebagai visi rekonsiliasi. Visi rekonsiliasi itu apa? Ya. Berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Tidak. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Atau seperti kutipan Injil Lukas tadi. Kalau saudara mau bersalah kepada engkau 7 kali, dan 7 kali sehari dia datang kepadamu meminta maaf, kamu harus mengampuni dia. Nah, itu berarti pengampunan manusiawi itu juga sebetulnya harusnya tidak terbatas. Pertanyaannya adalah, apakah itu mungkin? Seorang manusia begitu berbesar hati untuk mengampuni non-stop. Ya. Itu butuh sebuah proses yang luar biasa. Dan hanya orang dengan kebesaran jiwa yang tinggi dan tingkat kerohanian yang begitu mendalam yang bisa memiliki mentalita mengampuni tanpa batas tadi. Kita yang lain adalah pribadi yang belajar dalam proses. Tapi sebagai murid Tuhan, kita harus belajar untuk menata diri sehingga pengampunan itu bisa terjadi. Beberapa tips sederhana. Nomor 1, jangan menunda untuk mengampuni. Ya, begitu ada kesempatan untuk mengampuni, ampuni itu. Bahkan ada yang berprinsip itu jangan menunda kalau ada perselisihan itu jangan tunda sampai matahari terbenam. Ya. Sebelum matahari terbenam, usahakanlah sudah berdamai. Saya terus terang mengakui kalau seandainya ada konflik kemarahan dengan seseorang dan itu terbawa sampai tidur, itu tidur saya itu tidak pernah nyaman. Tidur saya tidak nyaman. Dan itu berpengaruh pada hari-hari selanjutnya. Ya. Nah, sebagai manusia, kita berusaha untuk mewujudkan proses rekonsiliasi pada level manusiawi kita. Tuhan itu tidak pernah meminta manusia itu menjadi sempurna. Dia hanya minta manusia melakukan yang terbaik untuk menuju kesempurnaan. Ya. Contohnya di mana? Contohnya itu ada pada dialog Yesus dengan Petrus. Sesudah kebangkitan di Danau Genesaret. Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Oke, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak terlalu nampak. Tapi dalam teks asli itu sebetulnya kata-kata itu berbeda. Pertanyaan pertama itu begini. Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku dengan standar cinta agape? Cinta agape itu apa? Cinta yang berkorban, seperti Yesus lakukan. Simon tahu dia tidak bisa seperti itu. Maka dia katakan kepada Yesus itu apa? Tuhan, aku mencintai engkau, tapi kadar cinta saya itu bukan agape. Kadar cinta saya itu storge atau filia. Levelnya manusiawi sekali. Nah, 2 kali Yesus memakai pertanyaan cinta agape. Petrus menjawab dengan level cinta storge. Sampai yang ketiga, Yesus menurunkan standar. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pada levelmu itu. Nah, di situ Simon menangis. Kenapa? Karena Tuhan mau menerima dia pada standar yang rendah. Nah, kita manusia itu diharapkan Tuhan seperti itu. Proses rekonsiliasi itu pada dasar, pada level manusiawi kita. Bukan pada level Tuhan yang mengampuni tanpa syarat, tanpa batas. Proses rekonsiliasi kita buat dalam level manusiawi. Sebatas kemampuan kita saat ini. Tapi harus menjadi sebuah tradisi yang dihidupi, yang dihayati.
persoalannya adalah banyak orang itu hanya mau meminta maaf sesudah kesalahannya diketahui. Ya. Lihat saja itu beberapa kasus di keuangan atau pajak akhir-akhir ini. Kok melihat nama-nama orang itu, nama-nama murid Tuhan semua itu. Nah, itu kan peristiwa-peristiwa yang untuk kita itu memalukan. Kenapa? Karena orang hanya merasa berdosa sesudah diketahui publik. Bagi devosan kerahiman ilahi, ini tidak boleh berlaku. Suara hati harus menunjukkan kepada kita untuk selalu memohon ampun, termasuk pada saat orang belum mengetahui. Sebaliknya, ketika orang meminta rekonsiliasi itu terjadi, para devosan kerahiman ilahi harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi tangan Tuhan yang mengampuni. Sehingga ada semacam mata rantai saling mengampuni pada level manusiawi yang akan berkembang dari waktu ke waktu menuju kematangan. Dan ketika kematangan spiritual itu terjadi, saya percaya di situ Tuhan menghargai kesetiaan kita. Kira-kira begitu ya, Dr. Swane. Ya, terima kasih Romo. Nyambung sedikit lagi Romo. Okay. Ketika kita mengampuni, apakah kita harus langsung meminta maaf kepada orang itu, atau kita bawa dalam pengakuan dosa? Ada beberapa hal ya. Antara memaafkan dengan pengakuan dosa itu ada hal yang agak berbeda ya. Kita memaafkan, ada pada level manusia, ada konflik-konflik itu kan ada yang tidak sampai dosa sebetulnya. Ya. Untuk menegakkan kebenaran, untuk mengklarifikasi yang membuahkan konflik, itu tidak selamanya harus dosa. Tapi sebuah dosa itu harus dibawa ke pengakuan dosa. Pada level manusiawi kita saling memaafkan. Tapi luka jiwa sebagai akibat dosa itu sudah ada. Dan itu kita butuh healingnya dari Tuhan melalui rahmat pengampunan. Ya. Jadi tetap perlu membuat pengakuan dosa sebagai proses healing jiwamu. Walaupun pada level manusiawi itu sudah dilakukan. Sebaliknya juga sama. Sudah melakukan proses permohonan ampun kepada Tuhan dalam pengakuan dosa, tetapi pada level manusiawi belum dilakukan, jangan lupa juga melengkapinya dengan rekonsiliasi pada level manusiawi. Jadi saling melengkapi ya Ibu. Ya. Baik Romo, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama. Saya boleh nanya kan Romo? Dengan Bapak Pak Albert ya. Pak Albert ya. Iya. Okay. Selamat malam Romo, selamat malam Ibu. Ya, mau tanya sedikit. Ketika saya mendengar uraian Romo Aurel, saya jadi bertanya-tanya sebenarnya ketika Santa Faustina memperoleh pesan khusus, katakanlah begitu, dari Tuhan Yesus secara langsung, apa sih yang menjadi urgently required atau top priority kalau di dalam mungkin pekerjaan, sehingga Tuhan Yesus itu harus hadir, bukan harus hadir, menjadi hadir di kehidupan abad ke-20 begitu. Yeah. Karena saya merasa bahwa Romo menerangkan tentang basicnya itu dari zaman murid-murid itu, seperti doa Bapa kami. Nah, yang saya ingin ketahui lebih jelas, apakah ada hal-hal yang kalau saya berdoa, apakah ada hal yang lebih daripada itu yang ingin dikehendaki oleh Tuhan Yesus, karena beliau itu telah hadir malah sebelumnya di dalam hati kudus, hati Yesus yang maha kudus, karena orang kurang mencintai dan menghiraukan, mengabaikan begitu. Tetapi jadi saya bertanya-tanya, kalau kali ini Yesus datang kepada Santa Faustina dengan pesan khusus, apakah dengan taman kerahiman yang dikatakan oleh Romo itu
sudah cukup, karena sepertinya saya mencari pesan kesegaran baru atau sesuatu yang katakanlah perlu diperbaiki, seperti waktu Yesus memohon atau meminta kita menghormati hatinya yang Maha Kudus kepada Santa Margaret Alacoque itu untuk berdiskusi. Terima kasih, Romo. Mohon maaf panjang pertanyaan. Baik, setiap penampakan, entah itu Yesus, entah itu Maria, itu for a reason, ya. Jadi tidak datang begitu saja, ya. Misalnya penampakan di Fatima itu antara lain misalnya itu orang diminta untuk berdoa bagi pertobatan Rusia, ya, misalnya seperti itu. Nah, kerahiman ilahi itu disampaikan, diucapkan kepada Santa Faustina itu pada fase-fase ketika situasi politik ideologi negara ini secara langsung menyerang iman yang direpresentasi oleh gereja, misalnya ideologi fasis, ideologi komunisme, ateisme, dan terutama ancaman-ancaman perang yang pada saat itu ada di mana-mana. Itu kan yang melakukan itu siapa? Orang-orang yang percaya Kristus. Satu ironi yang bagus itu kan ketika Perang Dunia Kedua, itu tentara Jerman dengan tentara sekutu itu kan sudah berhadapan di front kan. Lalu karena malam Natal, masing-masing menyanyikan lagu Natal. Nah, lalu mereka merasa, iya ya, di sebelah itu orang yang percaya Kristus, di sini juga orang yang percaya Kristus, tapi kita memegang senjata dan saling menembak. Nah, bagi saya, pesan Santa Faustina itu sangat relevan pada saat ini, karena itu mengingatkan orang akan pentingnya nilai kerahiman. Ingat loh, Tuhan itu penuh belas kasih kepada manusia yang berdosa. Maka manusia yang percaya Kristus ini dengan seharusnya mengupayakan belas kasih dalam satu sama lain. Karena itu menjembatani banyak hal, terutama egoisme-egoisme manusia atau fanatisme-fanatisme ideologi yang sangat merusak jembatan belas kasih. Ya. Nah, bagi kita yang menerima atau mewarisi dan percaya pada pesan-pesan ini, kita inginkan belas kasih ini kan juga kita hayati. Tapi situasi, konteks yang kita hadapi kan berbeda dari apa yang dialami oleh Santa Faustina kan. Nah, untuk itu kita membutuhkan kekuatan. Tuhan berbicara apa tentang belas kasih? Supaya kita padukan itu dan melaksanakannya dalam hidup kita hari ini. Mungkin kalau besok-besok kita jangan lupa loh, jangan berharap dan berdoa agar Indonesia ini dilanda konflik, tidak. Ya, kita berharap agar tidak ada dilanda konflik itu. Tapi kalau itu dilanda konflik, barangkali pesan belas kasih itu menjadi sangat konkret. Tapi ketika konflik yang sehebat dan separah itu tidak ada, kita harus membuat penjabaran yang relevan dengan situasi. Maka peneguhan-peneguhan, inspirasi, pilar-pilar dari apa yang menjadi kehendak Kristus harus kita bangun. Supaya itu menjadi kekuatan dan sandaran kita. Ini loh, aku jalankan karya belas kasih ini karena Kristus memberikan kita perintah ini. Jangan lupa, tidak semua orang mau menerima pewahyuan yang disampaikan Tuhan melalui Santa Faustina. Ya. Karena itu wahyu personal. Diimani bagus, tidak diterima, tidak ada masalah. Tapi jangan membuat gerakan melawan. Ya, jangan membuat gerakan yang melawan. Jadi, apa yang kebaruan di dalam refleksi catatan Hari Santa Faustina? Kebaruannya itu terletak pada implementasi nilai-nilai kerahiman dalam situasi dunia yang kehilangan unsur-unsur belas kasih ini. Itu sekarang ada di mana-mana. Nah, sekarang misalnya kita kasih contoh. Dunia yang mereka memakai istilah climate change ya. Lalu dunia berusaha untuk menjembatani itu dengan tapi yang terjadi itu apa? Yang terjadi kan adalah perdagangan karbon. Jadi kelihatannya istimewa sekali, tetapi di belakang itu nilai bisnis. Nah, kalau bisnis membutuhkan kapita, dan kapita mendatangkan keuntungan. Nah, sekali lagi, yang kaya makin kaya, yang makin miskin makin miskin. Maka
nilai belas kasih itu menjadi tidak nampak. Nah, kita yang ingin agar belas kasih itu masuk dalam situasi konkret, harus berusaha menjabarkan ini. Dan untuk itu kita menimba inspirasi dari Tuhan. Maka malam ini saya tawarkan ini, lihat loh, kalau komunitas kita bangun dengan pilar doa Bapa Kami, maka kita memiliki daya untuk menjabarkan pesan-pesan Santa Faustina dalam situasi konkret yang kita hadapi setiap hari. Kurang lebih begitu ya, Pak Albert ya. Nah, lebih atau kurangnya yang jawab. Satu lagi, boleh nggak disambung? Kalau dikatakan salah satu di dalam catatan itu dikatakan bahwa waktunya sudah dekat karena tidak akan ada lagi kesempatan, itu bagaimana diterjemahkannya, Romo Aurel? Saya menerjemahkannya itu sebagai peluang yang tidak boleh diabaikan. Karena setiap orang itu kapan kita berakhir itu kan tidak pernah ada yang tahu, ya. Jangan lupa, kiamat itu entah bersama-sama atau pribadi demi pribadi, itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, hanya Bapa yang tahu, itu kata Yesus sendiri, ya. Maka kesempatan baik itu tidak boleh diabaikan, karena belum tentu hari esok itu datang untuk dirimu. Ya, jadi waktunya sudah tiba. Untuk saya membaca catatan Santa Faustina itu, saya lihat itu sebagai inspirasi untuk memahami situasi yang saya hadapi saat ini. Ya, saya tidak melihat itu sebagai sebuah sketsa atau blueprint dari sebuah proyek yang akan terpenuhi langkah demi langkah, lalu nanti satu waktu ini batasnya, lalu semua berakhir. Tidak. Saya lebih melihat itu secara fleksibel sebagai inspirasi untuk berhadapan dengan situasi-situasi konkret. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama, Pak Albert. Terima kasih Ibu Maria. Sama-sama, Pak. Romo, boleh saya bacakan yang di kolom chat ya, Romo? Boleh. Jadi, apakah dari Pak Frans Darmono, apakah ketiga level kerahiman sebaiknya dicapai pada saat yang sama? Ya. Di sini seperti dicatat oleh Suster Faustina, kerendahan hati menjadi syarat pokok. Rendah hati itu intinya seperti apa ya, Romo? Ya, saya justru sangat ingin setiap nilai belas kasih atau kerahiman ini dilihat selalu dalam perspektif umum, kompleks yang menyentuh berbagai aspek hidup. Jadi bukan satu sesudah yang lain. Itu sebetulnya satu menginspirasi yang lain, dan itu bisa semacam sebuah overlapping antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, pada saat yang sama saya bisa melakukan pelayanan kerahiman ilahi dalam perbuatan konkret. Di saat yang sama saya menemukan juga unsur-unsur yang lain itu sehingga disatukan. Ya, disatukan semuanya itu. Nah, itu bisa terjadi secara serentak. Nah, satu aspek yang sangat penting adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu pada level yang mana? Coba ulangi sedikit tadi, Maria, kerendahan hati. Di sini seperti dicatat oleh Suster Faustina, kerendahan hati menjadi syarat pokok. Rendah hati itu intinya seperti apa? Ya. Rendah hati itu menjadi syarat pokok karena oleh kerendahan hati itu kita bisa mengambil sebuah keputusan atas dasar pengajaran Kristus dan bukan semata-mata memakai dasar gerakan batin. Misalnya begini, saya kasih sebuah contoh. Saya mempunyai konflik dengan seorang teman, dan konflik itu menyakitkan. Karena itu saya bertumbuh menjadi membenci dia. Lalu ada proses perdamaian, ya. Lalu seperti biasa kita itu memaafkan iya, tetapi lupa itu tidak. Ya. Jadi kesalahan itu sulit untuk dilupakan. Tetapi kalau saya rendah hati, maka untuk selanjutnya relasi dengan orang yang sempat menjadi lawan saya dalam konflik ini, setiap keputusan yang saya ambil, cara saya memperlakukan dia, konflik yang sudah diselesaikan dan perdamaian yang sudah dilakukan, konflik itu tidak lagi menjadi pertimbangan saya
di dalam membina relasi dan komunikasi selanjutnya. Ini butuh kerendahan hati yang luar biasa. Karena saya mengabaikan semua rasa sakit yang sudah terjadi. Dan jangan lupa, kita selalu mengatakan bahwa memaafkan dan melupakan. Kita maafkan iya, tapi lupa itu sulit sekali. Ya. Lalu kita katakan waktu yang akan menyembuhkan. Waktu itu tidak menyembuhkan. Luka jiwa itu selalu ada. Tetapi luka itu akan kurang berpengaruh ketika kita melakukan hal-hal yang baik yang mengimbangi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Sehingga yang namanya luka itu pelan-pelan tergeser peranannya, diganti oleh energi-energi positif baru yang kita lakukan berkat kerendahan hati tadi itu. Nah, bagi saya, nilai ideal kerendahan hati ada di sini. Rendah hati tentu saja bahwa saya menerima penyelenggaraan Tuhan dan saya menjalaninya. Termasuk tugas-tugas misalnya yang oleh banyak orang tidak memperoleh penghargaan. Tugas yang ringan, sederhana. Saya dengan rendah hati, demi kebaikan bersama, demi kebaikan gerejaku, demi pelayananku, saya mau jalankan. Tetapi kerendahan hati yang lebih mendasar adalah kemauan untuk mengabaikan ego pribadi demi sebuah nilai yang lebih tinggi yang sepenuhnya merupakan cerminan dari kehendak Tuhan. Contoh seperti yang saya gambarkan tadi ya. Maka proses melatih diri dalam kerendahan hati itu juga adalah proses membuat kita mampu untuk melakukan semua elemen penting tadi, terutama rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi tanpa kerendahan hati itu sulit sekali akan terjadi. Orang harus cukup rendah hati bahwa dia harus mundur sedikit, tidak selamanya segala sesuatu dia harus menangkan. Hanya dengan cara itu, baru yang namanya rekonsiliasi murni bisa terjadi. Selama pokoknya hak saya akan perjuangkan mati-matian, apapun yang terjadi, rekonsiliasi. Keadilan bisa ada di sana. Keadilan bisa ditegakkan. Tapi rekonsiliasi seringkali tidak. Ketika orang tidak mau mundur sedikit pun dari apa yang ingin dia capai. Mungkin tidak akan menjawab semua itu ya, tapi kurang lebih demikian yang saya bisa pikirkan. Idealisme kerendahan hati. Ya. Selebihnya saya belum bisa pikirkan. Selama ini yang saya yakini itu demikian. Kalau saya rendah hati, maka konflik yang sudah didamaikan tidak lagi menjadi pertimbangan ketika saya membina hubungan dengan pribadi tersebut untuk periode yang baru. Kurang lebih begitu, ya. Pak Frans ya. Ya, saya Frans Darmono ini. Jadi rendah hati tidak. Bagaimana lain dengan mengalah ya Romo ya? Oh, mengalah itu lain. Ya. Mengalah itu seringkali juga hanya menghindari konflik lebih lanjut. Ya, daripada ribut, walaupun saya benar saya mengalah aja. Ya, mengalah itu menurut saya agak berbeda. Dengan kerendahan hati orang bisa mengalah juga. Tapi di dalam prinsip iman kan orang boleh mengalah, tetapi kebenaran harus dibuka. Dan kebenaran itu seringkali menyakitkan. Kebenaran itu seringkali menyakitkan. Dan menyakitkan itu potensial selalu untuk menyulut konflik. Ya, walaupun orang benar, kita buka hal yang benar, tapi karena itu menyentuh dia, maka dia akhirnya menciptakan front baru untuk konflik. Ya. Bagi saya, mengalah tidak identik dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu lebih pada sebuah kualitas mentalitas di dalam menghadapi problem apapun dengan hati yang dingin, hati yang tenang, dan tidak berkutat sepenuhnya pada konflik itu toh. Dia mau bergerak maju. Mengalah saya lebih lihat pada menghindari. Menghindari tanpa menyelesaikan bisa dengan mengalah. Ya, ini seperti sekarang ini sedang terjadi Romo. Ya. Maaf sekali, ada sebuah, mungkin Romo sudah tahu juga, ada sebuah rumah doa Katolik yang di Kulon Progo itu, yang di situ di halaman situ ada patung Bunda Maria cukup besar. Persis di seberangnya rumah doa itu ada masjid. Nah, baru terjadi hari ini atau kemarin,
mereka merasa terganggu dengan adanya patung Bunda Maria, terganggu dalam sholat nanti waktu bulan Ramadan ini. Kemudian mereka minta patung Bunda Maria itu ditutup oleh sesuatu nggak kelihatan, dan aparat kepolisian akhirnya memfasilitasi penutupan patung Bunda Maria itu dengan suatu terpal besar yang akhirnya tertutup semuanya patung itu. Ini diantara kami terjadi diskusi, kok jadi seperti ini, sudah macam-macam, ya jangan mengalah dan sebagainya. Tapi kelihatannya itu keputusan itu dibikin oleh paroki atau oleh keuskupan untuk menuruti permintaan para teman-teman dari masjid itu, atau bagaimana, kurang jelas, belum jelas. Tapi kok bisa kita diam aja terus itu terjadi seperti itu, Romo? Bagaimana pendapat Romo itu? Kalau itu kan belum selesai, Pak ya. Ini Ya. kan dalam sebuah proses. Jadi untuk saya itu lebih pada strategi, bukan pada ini. Sebetulnya nilai kerendahan hati saya tidak melihatnya ada di dalam sini. Yang ada itu adalah menghindari konflik yang lebih besar, silat mengalah, tetapi kebenaran belum dibuka. Kebenaran belum dibuka. Dan itu butuh juga kerendahan hati yang lain lagi. Nah, pada saatnya nanti ketika kita buka, bagaimana cara kita menyampaikan itu secara tulus. Dan kemauan untuk melihat ini sebagai satu bagian dari proses keselarasan sosial pada masyarakat yang berbeda-beda. Tapi ini sudah unsur ini ya Pak ya, unsur sosial dan politik ya, bukan lagi soal iman ini. Efeknya untuk iman, tetapi itu satu hal yang berbeda. Jadi saya rasa belum bisa dikategorikan sebagai sebuah kerendahan hati atau apa. Ini baru mulai. Kita melihat dulu bagaimana proses itu berjalan. Terima kasih, Romo. Oke. Baik, Romo. Ya. Mungkin saya bisa sharing sedikit. Ya. 2 kali saya mengikuti beberapa ibadah online juga. Jadi ketika kita tidak bisa mengampuni atau mengampuni yang tidak sempurna, masih ada rasa sakit, seperti yang Romo sampaikan, yang Tuhan minta adalah rekonsiliasi yang manusiawi. Tuhan Yesus tidak meminta rekonsiliasi seperti Yesus gitu. Mungkin seperti Suster Teresa dari Avila itu yang melihat bahwa Yesus ada pada manusia itu. Ketika kita melihat Yesus dalam diri seseorang, maka kita akan bisa mengampuni. Bisa mungkin masih ada rasa sakit, tapi ketika terus-menerus kita melihat, saya mencoba untuk merefleksikan ke beberapa orang yang saya jengkel, Romo, yang saya marah gitu ya. Saya coba melihat gambar Yesus di dalam dirinya. Ketika saya lihat orang itu, saya berusaha merefleksikan ada Tuhan Yesus di dalam situ. Sehingga saya bisa mencoba untuk lebih bisa memahami dan merendahkan hati. Begitu kira-kira, Romo. Ya. Mengidentifikasi sesama dengan melihat Yesus di dalam diri sesama, itu bukan menyamakan Yesus dengan manusia ya, tetapi sebetulnya mewujudkan apa yang Yesus katakan sendiri ya. Apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling kecil ini, kamu lakukan atau tidak lakukan kepada saya. Dan itu memang prinsipnya kan. Prinsipnya adalah kita melayani Tuhan, itu wujud konkretnya hanya dalam melayani sesama. Ya, karena Tuhan itu tidak kelihatan. Ya, tapi sesama itu kelihatan. Maka melayani Tuhan selain kita berdoa, kita menyembah, kita memuji dalam ibadat, tapi itu pun dimensi sosialnya ada. Pelayanan kepada sesama itu bagian vital dari penghayatan iman. Ya, maka benar. Daya untuk mengampuni sesama akan lebih kuat ketika kita mengidentifikasi bahwa dengan pengampunan ini sesungguhnya saya melakukan rekonsiliasi dengan Yesus. Ya, karena Yesus ada di sana. Ya, betul. Terima kasih. Baik, Romo, ini ada pertanyaan terakhir dari Skolastika, Pastor Kesejahteraan Lahir dan Batin.
Ya. kesejahteraan lahir itu bisa dibantu deskripsikan? Lahir itu segala yang berkaitan dengan hidup kita sebagai manusia yang bermartabat, ya. Segala kebutuhan dasar, makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, itu semua fisik. Ya. Dan itu sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, kita perlu juga melihat peluang ini. Yang bisa kita bantu sebagai wujud perhatian dan cinta kepada sesama sebagai karya belas kasih, perlu kita lakukan. Itu yang ada di dalam berkarya belas kasih itu. Nah, tapi pada sisi lain, kebutuhan manusia kan tidak hanya ada di situ. Kebutuhan akan penghargaan, penerimaan. Ya. Kita kalau orang asing di satu tempat, itu kita butuh penerimaan. Ya, penerimaan. Dan ini sangat vital di dalam membangun komunitas kaum beriman. Kalau kita tidak merasa diri diterima, itu akan sulit untuk kita guyup dengan anggota sesama komunitas yang lain. Nah, kalau itu tidak terjadi, orang tidak menerima seseorang, Deposan Kerahiman Ilahi harus menjadi orang pertama yang bergerak untuk menerima orang-orang yang merasa diri tidak diterima ini. Nah, sebenarnya diri tidak diterima itu banyak. Misalnya pecandu narkoba. Yang ingin kembali ke masyarakat, lingkungan sulit menerima dia. Bekas pencuri, bekas narapidana. Kenapa mereka melakukan kembali kejahatannya? Antara lain karena masyarakat tidak menerima. Akhirnya mereka kembali ke habitatnya sebelumnya. Nah, jadilah orang yang lebih jahat lagi. Nah, jadi keseimbangan antara kesejahteraan fisik dan lahir dan batin tadi itu sebagai bagian dari pelayanan kerahiman ilahi itu perlu dipikirkan dengan baik. Tidak semua kita bisa lakukan, tetapi kita memahami supaya ketika itu terjadi dan kita mampu melakukan, ayo lakukan, jangan ditunda. Ya, kurang lebih begitu ya, Skolastika. Baik, Romo. Bapak dan Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau sharingkan? Masih ada waktu mungkin 10 menit ya, Romo ya? Sebetulnya kita sudah lewat. Sudah lewat ya. Baik, kalau begitu. Kalau begitu, ibadah kita malam hari ini telah berakhir. Selanjutnya saya minta Romo untuk doa penutup Romo dan doa berkat. Baik. Sebelum mengakhiri dengan berkat, yang pertama untuk bulan depan, itu tanggal 27 April jadwalnya. Hanya 27 April itu kami para imam di Kepulauan Riau itu akan mengadakan misa Krisma bersama dengan uskup dan membaharui janji imamat yang biasanya dibuat sebelum Paskah, tapi kami di Kepulauan Riau itu tidak mungkin. Maka itu akan dibuat justru pas hari itu, tanggal 27 April. Maka saya menganjurkan pertemuan rutin kita itu kita buat 1 minggu sebelumnya, yakni tanggal 20 April. 20. Jadi itu hari Kamis sesudah hari Kerahiman Ilahi. Ya, saya menganjurkan tanggal 20. Ya. Mohon dijadwalkan itu sehingga nanti rutinnya kita tetap jalan, tapi tidak juga mengorbankan satu hal yang penting bagi saya, yakni pembaharuan janji imamat yang dibuat pada tanggal 27 April. Baik. Yang terakhir, terima kasih untuk semua perhatian dan kesediaan malam ini, Pak Abdi, Bu Feli, terima kasih untuk selalu menjaga komunikasi. Maria untuk memoderasi seluruh pertemuan kita malam ini. Dan untuk semua teman-teman yang pertanyaan-pertanyaannya di WA Group belum saya jawab, itu bukan berarti tidak saya jawab. Saya hari-hari ini betul-betul waktu saya itu sangat tersita dengan tugas-tugas keuskupan, sehingga saya hampir tidak punya waktu untuk meneliti satu persatu catatan-catatan yang dibuat dalam refleksi. Mohon pemahaman dan semoga saya tetap punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga menanggapi refleksi-refleksi yang sangat kaya di dalam WA Group kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Mari kita mengakhiri dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan atas rahmat kerahiman yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang menuntun kami untuk hidup dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk kesabaran, kerelaan, dan keinginan untuk selalu mendalami kehendak-Mu melalui warisan-warisan rohani yang Kau kirimkan kepada kami melalui pewahyuan mistik Santa Faustina, yang kiranya selalu kami padukan dengan firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kami, yang diwartakan Kristus bagi hidup dan karya kami. Semoga semuanya ini akhirnya menjadi satu pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.